Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Evan Kristianto Santoso dengan NIM 2118116. Dengan saya Vincent Mikael dengan NIM 2118113. Oke, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah Grafkom dengan tugas yang eh, bertemakan evolusi dari objek primitif sampai dengan 3 dimensi. Baik, untuk programnya kami buat seperti ini. Akan kami run dahulu. Nah, jadi untuk programnya di sini kita memilih dulu ada 2 combo box, 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Untuk 2 dimensinya seperti ini, ada persegi, segitiga, jajar genjang, trapesium, lingkaran. Nah, untuk value dari combo box yang 3 dimensi ini dia akan berdasarkan dari 2 dimensi yang kita pilih. Di sini seperti contoh, kalau persegi di sini nanti value-nya ada kubus dan balok. Nah, jika segitiga di sini ada limas dan juga prisma. Untuk jajar genjang di sini ada prisma jajar genjang dan juga limas jajar genjang. Untuk trapesium di sini ada prisma trapesium dan limas trapesium. Lalu untuk lingkaran di sini ada tabung dan juga ada kerucut. Nah, untuk contohnya kita akan persegi, lalu kubus, lalu kita klik jalankan. Saat dijalankan akan mengeluarkan 3 output. Yaitu yang pertama adalah titiknya, dari titik-titik tadi, titik-titik di sini ini. Setelah titik-titik lalu untuk objek 2 dimensinya, yaitu persegi tadi. Nah, lalu untuk objek 3 dimensinya seperti ini, dapat digerakkan menggunakan mouse seperti ini. Nah, ini adalah contoh objek 3 dimensinya. Lalu untuk contoh lain di sini lingkaran, lalu pilih tabung. Saat dijalankan dia akan menjalankan berdasarkan yang kita pilih tadi, ada lingkaran, lalu tabung, hasil dari 2 dimensi ke 3 dimensinya. Dan untuk lain-lainnya juga seperti itu semua, sama sesuai dengan yang kita inputkan. Seperti ini. Untuk penjelasan source code-nya di sini, saat button dijalankan ini kita klik, dia akan jalankan kode di dalam ini. Dia akan menerima 2 input yang kita pilih tadi, ada 2 dimensi dan 3 dimensi, akan tersimpan di sini. Untuk 2 dimensi di sini, select item, lalu to string. Untuk 3 dimensinya juga dari input yang kita pilih ini akan masuk ke variabel ini. Lalu di sini kita juga membuat alert jika combo box-nya dua-duanya tidak dipilih, tapi dia klik jalankan, maka akan ada alert harap pilih opsi untuk kedua combo box terlebih dahulu. Lalu juga untuk penjelasan ini, saat kita pilih 2 dimensinya, lalu akan value dari 3 dimensinya ini akan berubah sesuai dengan yang kita pilih. Ada di sini. Jadi saat combo box 2 dimensinya ini kita pilih on change atau selected index change, maka dia akan mengubah isi dari combo box 3 dimensi itu menjadi yang kita pilih. Kalau persegi, jadi ini dia akan menambahkan kubus dan balok. Kalau segitiga, ini item add. Nah, jadi berdasarkan yang
kita pilih. Baik, lanjut lagi untuk tadi, seperti saat kita tadi klik jalankan, dia akan jalankan ini. Nah, lalu dia akan masuk ke percabangan ini. Jadi, jika saya contohkan salah satunya saja di sini, jika dia memilih persegi, lalu dia memilih kubus, maka dia akan menjalankan program yang sudah kita buat di sini. Akan menjalankan tadi ada 3 output ya. Untuk titiknya, gambar 2 dimensinya, lalu untuk 3 dimensinya. Begitupun juga untuk yang lain-lainnya, untuk jajar genjang. Jika user memilih jajar genjang, lalu dia untuk 3 dimensinya memilih prisma jajar genjang, maka dia akan mengeluarkan outputnya, titiknya ini, lalu 2 dimensinya jajar genjang, lalu juga akan mengeluarkan 3 dimensinya, prisma jajar genjang. Lalu untuk beberapa penjelasan program di dalamnya ini akan selanjutnya dijelaskan oleh. Oke, baik untuk programnya kita akan mulai dari program primitif ya terlebih dahulu yaitu dari titik. Kita ambil titik persegi. Berikut ini program dari titik perseginya. Yang pertama kita mengincludekan library-nya. Ada Gloot, ada Studio, ada Time, ada Matte. Lalu random color untuk mengatur warna yang acak. Lalu void persegi untuk menggambar titiknya ini. Guide point size untuk mengatur ukuran dari titik yang akan digambar. Lalu GL3F random color, random color, random color ini diambil dari float random color ini yang ada di atas. Lalu center X dan center Y ini untuk menggambar tengah-tengah dari titik tengah dari perseginya itu ada di mana. Lalu half side ini untuk mengatur panjangnya perseginya itu mau seberapa panjang. Lalu for ini untuk melakukan perulangan terhadap float center X dan center Y half side yang digunakan untuk menggambar titik titik yang akan jika dilihat akan membentuk sebuah persegi. Lalu timernya untuk mengatur perubahan warna setiap 1 detik sekali. Inner German, Windows Position, mengatur di mana Windows-nya akan ditampilkan. Init Windows Size untuk mengatur besar kecilnya gambar. Jika dijalankan maka akan seperti berikut, titik-titiknya akan membentuk persegi. Lalu kita lanjut ke objek 2 dimensinya yaitu persegi. Ini merupakan source code dari objek 2 dimensi perseginya. Yang pertama ini library-nya. GL float colors untuk array menyimpan warna setiap kotak. Refresh meals men-set dengan nilai 1000 untuk melakukan perubahan warna dalam 1 detik atau 1 detik. Update color untuk mengubah warna dari objeknya persegi. Display untuk menggambar perseginya. GL quad, GL vertex min 30,0. Ini koordinat-koordinatnya. Tapi nanti koordinatnya akan diolah lagi dengan ini rumus berikut untuk membuat banyaknya persegi. Lalu void timer tadi mengupdate warnanya. Lalu ini mainnya ketika dijalankan maka menjadi seperti ini. Lalu kita akan ke 3 dimensinya yaitu kubus. Ini objek 3 dimensinya. Ada angel piramidnya, kita mengatur angle-nya. Lalu rotate X, rotate Y-nya ini untuk men-set variabel untuk yang nantinya akan digunakan untuk ketika user menggunakan arrow pada keyboard, objek akan berputar. Ini GL itu inisialisasi, dapat untuk mengatur properties pencahayaan, intensitas cahaya dan posisi cahaya. Lalu draw cube ini untuk menggambar kubusnya dari front face, back face. Lalu void display untuk menampilkan objeknya. Yang tadinya draw cube akan diolah agar bisa menggambar kubus-kubus kecil sebanyak 27 kubus. Lalu timer untuk mengubah
warna pada setiap satu detik. Lalu special keys ini tadi digunakan untuk Ketika memutar. diklik kalau kiri kanan tergantung float key left-nya itu nanti apa value-nya berubah sesuai yang di switch case-nya itu. Ya. Lalu enter German-nya, lalu kita jalankan. Ketika user menekan arrow kanan, maka akan berputar ke kanan, kiri ke kiri, atas ke atas, bawah ke bawah. Selanjutnya mungkin kita akan mencoba yang balok. Untuk balok ini sama draw cube untuk menggambar baloknya. Lalu Belgian GL Quad ini untuk menggambar sisi depan dengan koordinat seperti berikut. Sisi belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Set material ini untuk material pencahayaannya, mulai dari ambient, diffuse, dan specular. Lightning ini untuk mengatur properties pencahayaan, intensitasnya berapa, posisinya ada di mana. Lalu kamera ini untuk mengatur angle user melihat baloknya dari arah mana, viewport untuk mengatur GL ortho, tampilan koordinatnya. Display object ini tadi gabungan dari draft cube, terus set material, set lightning, set kamera, set viewport, lalu intergermin. Ketika dijalankan maka akan seperti berikut. Pencahayaan ini tadi ini agak sedikit lebih terang daripada ini, diatur pada set material tadi, GL ambient, diffuse, specular tadi. Lalu yang lainnya mungkin sama seperti ini. Untuk yang katakanlah 5 sejar genjang sama seperti ini tadi. Yang mungkin berubahnya adalah float width, height, dan depth. Parameternya aja mungkin yang beda. Ya, parameternya aja yang beda. Mungkin kita akan coba yang berbeda sendiri dari yang lainnya, itu menggambar lingkaran. Pertama kita akan lihat di titik lingkaran ini. Ini adalah program untuk menggambar titik-titik lingkaran. Random color itu sama tadi untuk mengatur warna acak, point size sama, mengatur titiknya. Lalu float X, float Y, mengatur titik tengah dari lingkaran. Lalu radius X dan radius Y untuk mengatur jari-jari pada X dan Y. Lalu untuk menggambar ovalnya kita menggunakan for seperti ini dengan rumus seperti ini tadi yang terdapat pada library math. Lalu void timer tadi untuk mengatur warnanya ketika dijalankan akan jadi seperti ini. Lalu untuk menggambar lingkaran dua dimensinya berbilang sama, terdapat X dan Y. Hal yang mungkin berbeda adalah sama seperti ini. Lalu untuk objek tiga dimensinya yaitu tabung dan kerucut. Untuk tabungnya, silindernya terdapat parameter-parameternya ini. Lalu untuk menggambar lingkaran pada bagian bawah dan atas, kita menggunakan GL polygon yang dapat digunakan untuk menggambar banyak sisi. Lalu perulangan dengan rumus untuk koordinat X dan Y-nya seperti berikut. Lalu untuk side-nya sama, kita menggunakan rumus yang sama. Lalu untuk set material sama seperti tadi, pencahayaan, lightning, viewport, set kamera, display object tetap sama. Ketika dijalankan maka akan menjadi tabung seperti ini. Untuk yang kerucut sama seperti tabung tadi, yang mungkin pembeda adalah draw cone ini, radius, seg, dan segmen. Untuk ini alas berbentuk segitiga, ya vertex untuk puncak alasnya. Ya kan kalau kerucut kan pada bagian sisi yang tegak bukan alasnya. Nah itu kan agak berbentuk seperti segitiga tapi bukan murni segitiga. Ini untuk cara membentuknya. Ini untuk sisi-sisi kerucutnya, set material sama seperti tadi. Ketika dijalankan maka akan menjadi seperti ini.
Baik, jadi seperti itu untuk em, penjelasan dari program-program yang ada di dalam percabangannya ini. Seperti itu. Jadi inti dari proyek kita ya seperti yang sudah kita jelaskan tadi dari awal. Untuk pilih bangunan ini tadi dari contoh lingkaran, terus tabung. Saat diklik dia akan jalankan yang sudah kita pilih itu tadi. Nah, seperti itu. Seperti ini. Jadi baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.